Karin, Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini belajar kembali firman Tuhan. Kita membahas bab 94 dari buku kita ini. Tentang fokusnya adalah di bab ini muka Musa yang bercahaya. Ini fokus dari bab ini. Kita mulai. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman tetap setia mau menemani kami, mau sama-sama belajar. Kita satukan fokus kita hanya kepada Kristus, ya, untuk kemuliaan Kristus, kepentingan Kristus. Puji Tuhan. Mulai diawali dengan mengingat bahwa Musa sebelumnya menerima 2 loh batu yang baru. Musa menerima dari Tuhan sendiri di atas Gunung Sinai. Di atas gunung ini juga Tuhan Allah mengizinkan Musa menikmati kemuliaan Allah meskipun tidak seutuhnya, ya. Ada batasan. Musa saatnya dia turun setelah 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, menerima hukum Taurat dan menikmati kemuliaan Allah. Dia turun setidaknya ada 2 perbedaannya. Saat Musa turun membawa 2 loh batu yang baru. Perbedaan pertama adalah ketika Musa membawa turun loh batu yang pertama, saat itu bangsa Israel dalam keadaan chaos, ya, kacau. Mereka sedang menyembah berhala. Pada kesempatan ini, dengan 2 loh batu yang baru, bangsa Israel sudah menyiapkan diri, sudah siap. Tampaknya mereka sudah belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Jadi meski sama-sama ditinggal 40 hari, 40 malam, sama seperti peristiwa pertama,
Tetapi di dua loh batu yang kedua ini, sekali lagi meski sama-sama ditinggal 40 hari, 40 malam, namun saat ini mereka sabar menanti. Mereka tidak melakukan inisiatif-inisiatif sendiri, membuat Allah asing. Perbedaan berikutnya adalah, tadi perbedaan pertamanya, turunnya Musa membawa dua loh batu. Jika yang pertama itu bangsa Israel tidak siap, kedua bangsa Israel siap. Itu perbedaan pertama. Perbedaan berikutnya adalah pada saat turun yang pertama, dua loh batu yang pertama, muka Musa tidak bercahaya. Sedangkan saat ini, saat Musa turun dengan dua loh batu yang kedua, muka Musa bercahaya. Mengapa demikian? Tidak dijelaskan ya, misteri ilahi. Bisa kita tebak, ini berkaitan dengan kesiapan umat ya. Kesiapan umat dalam menerima firman, menerima hukum Taurat saat itu. Satu hal yang Alkitab catat dengan jelas adalah bahwa saat muka Musa bercahaya, dia tidak sadar. The prophet was unaware of it. Nggak sadar bahwa mukanya bercahaya. Dia tidak sadar bahwa ada tanda kehadiran Allah di hidupnya ya. Ini tentu mengajari kita untuk tidak membangga-banggakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, bahwa Tuhan membela kita, bahwa Tuhan itu mengawali kita, menjadi pahlawan kita, bahwa kita anak favoritnya Tuhan, segala macam itu ya. Nggak perlu kita seperti itu ya, seperti Musa, dia bahkan nggak sadar. Apalagi mau membanggakan diri, dia punya muka bercahaya. Sadar aja enggak. Pelajaran bagi kita yang penting adalah di Musa ya, menikmati kemuliaan Tuhan, itu yang terpenting, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka orang lainlah, sesamalah yang aware, yang menyadari perbedaan di hidup kita. Meski bentuknya tidak seperti Musa yang wajahnya bercahaya, namun saat kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka sesama orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nggak perlu kita gembor-gembor, membanggakan, memberitahu orang bahwa kita sering berdoa, kita sering berpuasa, kita punya wibawa ilahi, kita mengaku ada Tuhan di hidup kita, nggak perlu banyak ngomong. Tetapi saat benar-benar kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan Yesus, hubungan intim dengan Dia, maka akan ada orang-orang yang merasakan kehadiran Allah di hidup kita. Tentu nggak semua ya. Ada orang-orang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selanjutnya tadi kita sudah baca bahwa saat Musa tidak bertugas untuk terima firman, beritakan firman, maka wajah Musa ditutupi atau diselubungi. Ya, ini bicara juga tentang tidak menyalahgunakan wibawa ilahi ya. Abuse of power ya. Tidak menyalahgunakan
apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, karunia, kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan sampai kita salah gunakan. Itu pembelajaran malam hari ini berkaitan dengan Musa menyelubungi mukanya. Ya. Jika kita bisa dramatisir sedikit, bisa saja Musa pada momen itu seperti ingin membuat bangsa Israel nggak lagi memperlakukan dirinya dengan tidak sopan. Karena kita baca ya dalam awal-awal Keluaran bagaimana Musa itu sering dibully oleh bangsa Israel ya. Saat ada kelaparan, saat diperhadapkan dengan kehausan, kekeringan, maka bangsa Israel seringkali untuk melakukan pembulian ya, terhadap Musa. Bisa saja saat itu Musa tidak menggunakan sulung tapi menakut-nakuti, tapi tidak dilakukan hal seperti itu ya. Mengajari kita sekali lagi untuk tidak mempermainkan, menyalahgunakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan semata-mata untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi, golongan, atau keluarga. Jadi sekali lagi, punya hubungan intim dengan Tuhan, itu akan memberikan perbedaan di hidup kita, yang dirasakan oleh sesama. Kedua adalah perbedaan tersebut, kehadiran Tuhan tersebut, kehadiran Allah tersebut, itu jangan kita gunakan untuk hal-hal lain selain kepentingan Kristus. Itu pembelajaran kita malam hari ini. Kita lanjut. Kiranya kita lebih lagi diberkati ya. Hidup yang diubahkan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun. Kepentingan keluarga, golongan dalam bentuk apapun. Tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Buku ini memberikan 4 poin ya. Dari bersinarnya wajah Musa, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama tentang Allah. Pertama tentang Allah. Kedua tentang pengantaranya atau mediator Allah. Ketiga tentang umat Allah, kita sama-sama umat Allah. Dan terakhir keempat tentang Injil. Kita cepat. Pertama, dari bersinarnya wajah Musa, kita tahu betapa dahsyatnya kemuliaan Allah. Jadi, ayat-ayat tadi, bersinarnya wajah Musa mengajari kita, memberitahu kita bahwa kemuliaan itu, kemuliaan Allah itu dahsyat. Kemuliaan Allah yang dahsyat itulah yang membuat Musa mukanya bercahaya. Efek samping atau efek lanjutan dari melihat punggung Allah sudah cukup membuat Harun dan bangsa Israel itu shock. Ya. Kaget mereka, terkejut mereka saat melihat muka Musa yang merupakan tadi ya efek samping dari menikmati punggungnya Allah. Karena kita belajar kemarin tidak seluruhnya Allah menampakkan kemuliaannya. Ya. Jadi efek samping kemuliaan yang dibatasi oleh Allah itu sudah cukup membuat sesama atau umat terkejut banget. Jadi betapa mulianya Allah kita.
matahari tentu dikalahkan oleh kemuliaannya. Karena sekali lagi muka Musa aja yang adalah efek samping dari kemuliaan yang dibatasi oleh Allah, itu sudah cukup membuat orang gentar, orang takut. Ya, tentu ini kita bisa ambil lagi untuk pembelajaran bagi kita malam hari ini. Kita bisa selalu ingat bahwa sedikit saja kemuliaan Tuhan kita nikmati, itu seharusnya sudah bisa membuat kita menyadari betapa berdosanya kita. Jadi tentu kita bisa lompat ke sisi yang sebaliknya ya. Saat ada orang-orang terus merasa diri benar, cukup benar, tidak terlalu berdosa, kita bisa yakini bahwa orang-orang seperti ini belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Orang-orang seperti ini belum yang namanya memandang kemuliaan sedikit aja dari kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi ya, tadi muka Musa aja sudah cukup membuat orang takut, orang gentar. Makanya saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, pasti itu membuat kita menyadari betapa najis berdosanya kita, betapa kita butuh akan juru selamat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu menjadi beban kita bagi orang-orang di sekeliling kita yang terus merasa diri benar, di sekeliling kita yang merasa, dosa gua mah nggak terlalu parah kok. Pada dasarnya gua nggak butuh juru selamat kok. Nah, kita perlu berdoa bagi mereka, mengajak mereka untuk ayo rendahkan diri biar bisa melihat kemuliaan Allah. Karena jika tidak, orang-orang seperti ini akan seperti orang Farisi ya. Mungkin merasa, bagi orang Kristen yang seperti ini ya, beragama Kristen, tetapi terus merasa diri benar. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang Farisi ya, merasa mengenal Tuhan, merasa melayani Tuhan, bahkan tadi merasa ada hadirat Tuhan di hidupnya, tetapi sebenarnya mereka belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, ini pelajaran pertama yang kita dapat dari bersinarnya wajah Musa. Yang pertama kita belajar betapa dahsyatnya kemuliaan Allah. Pelajaran kedua adalah bahwa Allah memberikan, mengaruniakan kemuliaannya kepada pribadi yang menjadi pengantara antara dirinya dengan umat. Jadi dikaruniakan kemuliaan bagi Musa yang adalah pengantara antara dirinya dengan umat. Sebagai bukti otentik dari penugasan Allah terhadap Musa, terhadap si pengantara. Dalam kitab Keluaran, Perjanjian Lama tentu pengantara tersebut adalah Musa, dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pelayanannya sertai dengan kemuliaan Allah yang tentu jauh lebih besar dari kemuliaan yang dimiliki oleh Musa. Tentu jauh lebih besar. Jika Musa bercahaya mukanya karena diberikan kemuliaan oleh Allah, maka Yesus kemuliaannya berasal dari dirinya sendiri. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kita cepat sedikit biar bisa masuk ke bab berikutnya. Pelajaran ketiga yang kita dapat
dari bersinarnya wajah Musa adalah bahwa Allah mampu memuliakan, memberi kemuliaan kepada orang berdosa. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Musa meskipun dia bertugas sebagai mediator, pengantara Allah, namun Musa tetaplah manusia biasa seperti kita. Musa bukan manusia setengah dewa. Musa lahir dari hubungan dua manusia, suami istri. Manusia biasa sama seperti kita. Musa juga berdosa. Musa pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang dicatat oleh kitab Keluaran. Alkitab tidak menutupi dosa Musa. Alkitab tidak menyembunyikan dosa Musa. Alkitab tidak membungkus dosa Musa dengan tipuan-tipuan. Tidak ya. Dosa Musa diberitahukan di kitab Keluaran. Musa sama seperti kita. Musa manusia berdosa. Tetapi Allah berkenan memberikan kemuliaannya bagi Musa. Demikian pula tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan kemuliaannya dalam hidup kita manusia berdosa ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keempat, terakhir, dari bercahayanya wajah Musa, kita belajar adalah yang terakhir tentang cahaya kemuliaan Injil. Ayat yang tidak asing lagi, 2 Korintus 3, ayat 7-11, di sana Rasul Paulus membandingkan kemuliaan Musa yang mewakili hukum Taurat dengan kemuliaan Yesus Kristus yang mewakili Injil. Hukum Taurat memiliki kemuliaannya sendiri. Terbukti wajah Musa bercahaya membuat orang-orang takut. Itu bukti kemuliaan hukum Taurat itu tidak main-main. Namun, kemuliaan Injil lebih besar. Ya, di sini kita belajar bahwa perbedaan utama adalah antara kemuliaan Taurat dan Injil adalah kemampuan kemuliaan Injil mengubahkan hidup kita. Kemuliaan Injil mampu mengubah pikiran dan hati kita. Sedangkan Taurat hanya sampai pada tahap menyadarkan kita akan segala keberdosaan kita. Saat bangsa Israel bahkan Harun melihat wajah Musa yang bercahaya, mereka sadar benar, kami nggak sekelas Musa. Kami banyak dosa, gitu ya, bahasa gampang kita ya. Musa itu orang udah setengah dewa mungkin bagi mereka saat itu ya. Dengan cahaya di wajahnya itu, kita percaya, kita bisa tafsirkan secara aman. Banyak orang Israel saat itu langsung menyadari gua jauh dari kualitas rohani Musa. Nah, Taurat hanya sampai ke tahap gitu ya. Tahap kita menyadari betapa berdosanya kita. Tetapi Injil
sampai kepada tahap bukan hanya membuat kita sadar akan dosa kita, tetapi Injil mampu mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah hati dan pikiran kita, mengubah pola hidup kita. Itu yang Injil mampu lakukan. Tidak heran, kemuliaan yang menyertai Injil lebih besar daripada kemuliaan Taurat. Ya, kita diskusi dulu. Silakan Ibu Rini. Ya, terima kasih. Selamat bergabung juga Niar dan Dian. Kalau ada pertanyaan boleh yang baru bergabung atau mau menambahkan juga boleh tentang apa nih, muka Musa yang bercahaya. Luar biasa ya. Kita bukan di zamannya hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kita mengenal Injil. Kemuliaan Injil itu mampu mengubah hati dan pikiran kita, luar biasa banget deh. Kalau nggak ada, nanti kita lanjut aja. Keluaran 35 ayat 4-29. 4-29, tapi karena banyak kita bagi dua ya. Nanti hari ini minta Niar yang baca ya, Niar. Keluaran 35 ayat 4 sampai berapa ya? Tunggu. Ayat 4 sampai 20. Nanti sisanya Dian bisa bantu baca nggak, Dian? Apanya? Keluaran berapa hari ini? Dia nanti Niar ya. Keluaran 35, Nia baca Keluaran 35 ayat 4 sampai 20. Nanti dia Keluaran 21 sampai 29. Rapihin buku. Bisa. Keluaran berapa hari ini? 35. Keluaran 35 ayat 1 sampai 29 nanti ya. 21 sampai 29 ya. Iya. Oke, siap. Ya. Dulu ya, Niar. Oke. Iya, Kak. Oke, Keluaran 35 ayat 4 sampai 20. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabu dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian, dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya, dan roti sajian. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampu dan minyak untuk penerangan. Mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai, pintu untuk pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu. Patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Kasihnya.
Dian lanjut ya. Oke, Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan, juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Sampai 25 aja kan, Kak? 29 sayang. Oh, 29, sorry. Iya, nggak apa-apa. Ayat 26, semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ya, terima kasih Dian. Sama-sama, Kak. Masuk ke bab 95, diberi judul hati yang memberi. Kembali kita diingatkan bahwa sebelumnya Tuhan Allah pernah mengancam untuk tidak lagi menyertai bangsa Israel. Yang berarti bahwa pembangunan tabernakel gagal atau ditunda setidaknya. Tabernakel bukti kehadiran Tuhan di tengah bangsa ini. Kalau Tuhan mengancam tidak mau menyertai bangsa ini, dengan sendirinya pembangunan tabernakel digagalkan. Nah, saat kita masuk ke Keluaran 35 dan Allah Israel memberikan kembali penugasannya, kepercayaannya, maka kita bisa tahu bahwa Allah Israel sudah mengampuni bangsa ini yang sempat menyembah anak lembu emas. Tuhan Israel sudah mengampuni bangsa ini dan ingin turun berada di tengah-tengah di antara bangsa Israel. Karena itulah perlu pembangunan tabernakel. Keluaran 35 sampai 39 itu akan kembali terlihat seperti pengulangan yang membosankan. Mengapa? Karena di Keluaran 25 sampai 31 itu sudah Allah Israel arahkan perencanaan pembangunan tabernakel. Pasal 25 sampai 31 itu.
Nah, mulai pasal ini, pasal 35 sampai 39, apa yang merupakan perencanaan itu dilaksanakan. Sehingga tidak heran banyak bagian diulang. Repetitif ya. Kembali kita dapati pengulangan di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Keluaran. Dan jika kita belajar Alkitab secara keseluruhan, kita pun tahu banyak pengulangan-pengulangan dalam Alkitab. Namun kembali buku ini mengajak kita untuk tidak melakukan pendekatan seperti halnya teolog-teolog yang liberal. Mereka yang liberal, meskipun mereka punya doktor teologia, master teologia, namun karena pendekatan mereka liberal, maka mereka membuka luas kemungkinan bahwa Alkitab itu memang ada salahnya. Alkitab itu banyak revisi, banyak ditambah-tambahkan. Nggak heran, banyak pengulangan. Itu yang bisa disimpulkan oleh para teolog aliran liberal. Mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian ini sudah ada sebelumnya, kemudian oleh pihak lain dengan kepentingan yang berbeda mungkin ditambahkan, padahal benar sudah ada, ditambahkan sehingga terbentuklah pengulangan yang membosankan. Ini yang diajukan, diajarkan bahkan oleh teolog-teolog liberal. Namun kembali buku ini, buku yang konservatif ini, yang semangatnya Back to the Bible, menjaga kemurnian Injil, kemurnian Alkitab, kita kembali diajak oleh buku ini untuk menyikapi pengulangan-pengulangan dalam Alkitab dengan benar. Sikap kita benar terhadap pengulangan-pengulangan di dalam Alkitab. Salah satu yang dijelaskan oleh buku ini, saat Allah mengulang sesuatu, Dia sebenarnya sedang meminta perhatian lebih dari kita. Jadi seharusnya kita malah saat ada sesuatu yang diulang, kita membacanya lebih hati-hati, lebih serius. Kita masuk tentang pemberian, sesuai dengan tema dari bab ini, judul dari bab ini, pemberian. Hati yang memberi. Kita belajar pertama bahwa bangsa Israel diarahkan memberi sesuai kebutuhan. Kebutuhan tabernakel itu apa? Itulah yang dikumpulkan dari bangsa ini. Kita terapkan kepada zaman sekarang, tentu kita juga perlu memberi sesuai dengan kebutuhan, karena itu akan membuat sumbangan kita, pemberian kita itu bisa dimanfaatkan secara tepat guna. Efek lainnya, dampak sampingan adalah saat kita diarahkan memberi sesuai kebutuhan dan kita taat, maka kita terhindar dari dosa memberi sisa-sisa bagi Tuhan dan pekerjaannya. Karena ini sudah menjadi rahasia umumnya, ada orang-orang Kristen
merasa sudah memberi banyak bagi Tuhan bahkan, merasa sudah berkorban bagi Tuhan. Padahal itu sesuatu yang di rumahnya nganggur misalnya, nggak kepake di rumah, dikasihlah ke gereja, dikasihlah ke pendeta, dikasihlah ke rekan seiman. Boleh aja barang di rumah kita nggak kepake kasih ke orang, tapi ya jangan terus berpikir kita sedang memberi bagi Tuhan, sedang berkorban bagi Tuhan. Salah persepsi kita ya. Memberi sesuai apa yang dibutuhkan. Itu menghindarkan kita dari dosa memberi yang sisa-sisa bagi Tuhan. Kita bisa selalu belajar dan belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, selanjutnya, sebelum bangsa ini membangun kembali, Keluaran 35 dimulai dengan mengulang pengajaran peringatan tentang Sabat. Jadi sebelum proyek pembangunan tabernakel dimulai, Allah Israel kembali mengingatkan tentang adanya hari istirahat bagi bangsa Israel. Hari istirahat khususnya bagi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan tabernakel. Puji Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan saat bangsa ini bekerja di Mesir, bekerja membangun gedung-gedung arahan Firaun, gedung-gedung, bangunan-bangunan kuil-kuil, dewa-dewi, berhala-berhala. Saat di Mesir, mereka bekerja tanpa istirahat. Dibandingkan dengan pembangunan tabernakel. Tentu akan amat sangat berbeda jauh. Saya ingin kita belajar lewat kebenaran ini adalah saat kita melakukan sebuah pelayanan, namun efeknya membuat hidup kita tidak seimbang, itu kita harus benar-benar koreksi diri. Kita sedang bangun tabernakel atau bangun sesuatu di Mesir. Kita sedang melayani kepentingan Kristus atau melayani kepentingan Firaun. Kepentingan pribadi kita. Itu harus kita koreksi benar itu ya. Contoh paling umum adalah banyak pelayan-pelayan giat tetapi rumah tangga terabaikan. Keluarga, anak-anak terabaikan. Saya percaya itu pelayanan yang dilakukan dengan tidak seimbang. Sebaliknya, Keluaran 35 mengajari kita pelayanan demi Kristus itu pelayanan yang pasti seimbang. Di mana-mana hidup kita jadi berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Keluaran 35, kata yang diulang-ulang adalah yang terdorong hatinya. Itu ada 4 kali ya. Ayat 5, 21, 22, 29. Sedangkan kata tergerak hatinya itu ada 2 kali. Di ayat 21 dan 26. Jadi, memberi dengan rela hati, senang hati, merupakan fokus dari Keluaran 35 ini.
Dan buku ini menghubungkan tentu dengan perjanjian baru ya. Perjanjian baru. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita belajar bukan hanya sekedar menyumbang, memberi, tetapi harus dengan rela hati. Karena itulah kita sering dengar ya, khotbah-khotbah yang back to Bible, yang menegaskan kepentingan Kristus. Pemberian kita kepada Tuhan itu dijauhkan dari yang namanya ancaman. Sudah banyak ya di kalangan kita ya. Kalau tidak kasih perpuluhan, terkutuk, celaka, menyeramkan sekali. Jika hal itu kita pahami, kita yakini, sehingga kita memberi out of fear. Karena takut ancaman, kita memberi. Mengerikan sekali dampaknya ya. Mengerikan sekali. Takut sekali kalau kita terpengaruh pengajaran seperti itu. Atau saat seseorang celaka, kena malapetaka, langsung dituduh, wah kamu nggak kasih perpuluhan nih. Wah kamu kurang banyak nih kasih ke Tuhan nih. Mengerikan sekali dampaknya. Karena tadi ya, baik di Keluaran 35, apalagi di perjanjian baru, pemberian harus sukarela. Harus dengan rela hati, dengan senang hati. Yang terdorong hatinya, yang tergerak hatinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Alkitab kita luar biasa ya, nggak cuma di perjanjian baru doang. Perjanjian lama pun sudah menekankan hal ini. Puji Tuhan. Buku ini mendaftarkan pemberian kita bisa berupa pemberian-pemberian sukarela dan perpuluhan. Gunanya apa? Ada 5 lihatkan di sini. Untuk pembangunan dan perawatan gedung gereja, untuk gembala supaya dia dapat fokus doa dan belajar firman. Ketiga, untuk para pelayan pendukung, pelayanan lainnya. Ya. Keempat, untuk semacam baksos pada orang-orang yang terpinggirkan, kaum marginal, orang-orang miskin. Kelima, untuk mendukung misi penginjilan di seluruh Indonesia aja kita dah. Nggak usah muluk-muluk ke luar negeri ya. 5 itu penggunaan pemberian bagi gereja, bagi Tuhan. Ya, lanjut. Jam 9 lagi ya. Lanjut di subbab ini adalah yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan hanya materi, tetapi juga gifts and talents. Talenta kita, keahlian kita, kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, itu pun merupakan pemberian kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Yang dipersembahkan kepada Tuhan
adalah keahlian-keahlian dari bangsa Israel. Karena proyek ini besar, proyek ini bukan hanya membutuhkan banyak orang, banyak personel, tetapi juga banyak jenis keahlian. Antara lain ahli konstruksi, ahli furniture, ahli logam, ahli pakaian atau kain. Langsung dihubungkan dengan gereja. Setiap orang yang lahir baru, dilahirkan oleh air dan roh, dilahirkan oleh Roh Kudus, masing-masing kita menerima karunia rohani untuk pembangunan kerajaan Allah di bumi ini. Setiap dari kita, setiap Kristen sejati, Kristen lahir baru, Kristen yang dilahirkan oleh Roh Kudus, pasti menerima karunia rohani. Nah, tentu karunia berbeda-beda ya. Itu didaftarkan di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya, jubah kita, istilah kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Bakri dan Ibu Yeni Sayatapi, jubah kita berbeda-beda ya. Mereka jubahnya konselor. Jadi saat orang stres, depresi, orang hampir bunuh diri, orang punya masalah dengan hamil di luar nikah, orang punya masalah dengan menikah berbeda agama, punya masalah dengan ancaman perceraian, masalah-masalah lainnya, mereka siap melayani dengan jubah mereka sebagai konselor. Namun, mereka berdua nggak pernah mengambil jubah gembala. Mereka nggak pernah yang namanya membaptis orang, apalagi meneguhkan orang dalam pernikahan. Nggak pernah mereka lakukan satu kali pun semenjak mereka melayani sebagai konselor. Menyadari apa karunia kita, menyadari apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu sama pentingnya dengan pelayanan yang kita lakukan secara nyata. Sadaran apa panggilan Tuhan, itu penting banget. Sembarang melayani, hanya kekacauan yang kita dapati ya. Kita belajar malam hari ini. Puji Tuhan. Terakhir, bukan hanya materi, tenaga, pikiran, talenta, dan lain-lain, tetapi Tuhan di atas semua minta hati kita. Puji Tuhan. Betapapun kita ahli, skill, kita luar biasa, tetapi tanpa gairah, itu banyak salahnya ya. Kemarin dengar khotbahnya MYM-nya, Muri Wali. Saat bermain musik tanpa gairah, ahli kita mungkin banyak salahnya. Tapi mungkin kita bukan profesional, tapi kita benar-benar bergairah. Kita pelajari, kita mengulang-ulang, mempelajari, kita dalami benar. Maka, meskipun kita bukan profesional, tetapi saat kita melayani, bisa minim errornya. Itu pentingnya hati ya, semua yang kita persembahkan mesti dibarengi dengan gairah, hati yang difokuskan kepada Tuhan. Ya, kita dapati bangsa Israel sudah benar dalam membangun sesuatu. Apa yang mereka bangun udah benar nih ya, bukan lagi bangun anak lembu emas, bukan. Itu udah bangun tabernakel. Namun tetap Tuhan minta hati mereka. Jadi kita belajar
Pelayanan kita semulia apapun, seindah apapun, tanpa motivasi yang benar, Tuhan kecewa. Tuhan Yesus tolong kita, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir, bagaimana caranya bergairah? Ya, gratitude ya. Gampangnya adalah satu katanya adalah gratitude. Rasa terima kasih. Cara kita bergairah adalah memahami dan mengalami namanya salib Kristus. Ia yang berinisiatif, ia yang lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Memberi dari hati yang penuh kasih kepada dunia ini. Ia yang berinisiatif, yang lebih dulu memberi yang terbaik. Supaya kita bisa memahami pertama, kedua mengalami, maka hati kita akan limpah dengan syukur. Inilah bahan bakar dari hidup yang bergairah. Ya, tentu disesuaikan dengan panggilan, dengan karunia yang Tuhan percayakan. Bergairah bukan berarti tabrak sana sini, sembarangan aja melayani. No. Bergairah berarti adalah fokus untuk kepentingan Kristus sesuai dengan kelebihan talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Sekecil apapun, tapi kita bergairah, kita akan berdampak besar demi hormat kemuliaan Tuhan. Bukan demi kebanggaan kita, bukan demi bangga-bangganya kita, kepentingan kita dan keluarga, tapi demi Kristus. Nah, pada prinsipnya, saya tutup dengan perkataan ini, karena pada prinsipnya, dalam kekristenan sejati, gairah tidak berfokus pada hati kita. Gairah berfokus pada salib Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Biar kita sama-sama belajar ya teman-teman untuk bergairah dan fokus melayani Tuhan dengan mempunyai motivasi yang benar gitu. Jangan semuanya mau kita pegang, tapi biarlah mungkin kita bisanya kayak aku mungkin bisanya apa gitu. Hal kecil kita lakukan, tapi kita dengan bergairah, fokus pada salib Kristus, kita melayani dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa ucapan syukur. Biarlah pelayanan kita itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, biarlah kita terus belajar untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, belajar terus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu semua berkat Tuhan. Ada yang mau menambahkan? Kalau enggak, nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya. Makasih ya teman-teman udah bergabung semuanya. Biar kita sama-sama belajar terus menghidupi firman Tuhan. Makasih. Teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan,
untuk berkat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang luar biasa yang datang pada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Tidak ada yang kebetulan ya Tuhan yang kami dengar, tidak ada yang kebetulan ya Tuhan yang kami pelajari ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Betapa rindu hati kami ya Tuhan ada di titik itu ya Tuhan Yesus. Kami benar-benar merasakan kemuliaan Allah hadir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Membawa damai Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Orang yang berada di dekat kami pun boleh merasakan bahwa Tuhan hidup dalam hati kami, Tuhan ada di dalam hati kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus untuk bisa merasakan hal indah seperti itu ya Tuhan Yesus. Hidup kami, hati kami diselubungi ya Tuhan Yesus hanya oleh kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Bung Semi pada malam hari ini juga kali ini ya Bapak. Terima kasih untuk kami semua ya Tuhan Yesus yang sama-sama bergabung dalam Bible Study ini ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan terus pakai Bung Semi ya Tuhan menjadi saluran berkat Allah ya Tuhan Yesus untuk memberkati kami semua ya Bapak. Terus harus semangat dalam hati kami ya Tuhan untuk belajar dan belajar lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk mengenal sifat inilah Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam yang luar biasa ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Engkau pertemukan kami di Kamis berikutnya ya Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan gairah yang terus bertambah-tambah ya Tuhan. Untuk terus belajar firman Bapa. Kami percaya hari ini ya Tuhan, kami semua sudah diberkati ya Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur untuk itu ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan Bible Study kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.